Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas APP kelas A akan mempresentasikan laporan studi kelayakan perusahaan air mineral dalam kemasan PT Aqua Tirta Investama Mississippi. Anggota kelompok kami yaitu Novendra Arisandi, 2 Galih Aryandika, 3 Sigit Variawan, dan 4 Aziz Waroyan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dalam pelataran bisnis salah satu merek air mineral dalam kemasan yang terkemuka di Indonesia bahkan di dunia, Aqua adalah yang diproduksi oleh PT Tirta Investama. Oleh karena itu, kami menggunakan merek Aqua sebagai bahan penelitian. Tujuan kami yaitu satu, untuk mengetahui aspek pasar, aspek teknik, aspek finansial, aspek manajemen, dan aspek sosial, serta untuk mengetahui AMDAL perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. Untuk profil perusahaan, yaitu nama dan alamat perusahaan PT Aqua Golden Mississippi yang beralamat di Cyber 2 Tower Jalan HR Rasuna Said nomor 13 RT 7 RW 2 Kuningan Jakarta Selatan. Nama dan alamat pemilik perusahaan yaitu PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo yang beralamat di Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk alamat penanggung jawab yaitu di Cyber 2 Tower Jalan HR Rasuna Said nomor 13 RT 7 RW 2 Kuningan Jakarta Selatan, beserta ada call centernya. Informasi tentang bisnis Aqua yaitu Aqua disebut juga Danone. Aqua adalah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh Aqua Group sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga melayani penjualan produk di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebagai pelopor AMDK di Indonesia, Aqua telah menjadi merek yang terkenal di kalangan produk AMDK. Produk Aqua berasal dari sumber air pegunungan di Indonesia yang pemilihannya melalui penelitian lebih dari 1 tahun. Aqua juga berfokus pada upaya memelihara keberlanjutan sumber air dengan melindungi ekosistem dan kemajuan kemurnian kandungan mineralnya. Aqua mengoperasikan 21 pabrik yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Seluruh operasi bisnis dan produksi Aqua dikoordinasikan oleh kantor pusat yang berada di Jakarta. Bab 3 rangkuman. Aqua adalah bisnis yang bergerak di bidang produksi air dalam kemasan AMDK yang diolah menggunakan teknologi tinggi. Bisnis air kemasan Aqua mengutamakan pada kualitas produk, kesehatan, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Bisnis air kemasan ini dipilih mengingat pangsa pasar air kemasan sangat besar, mengingat hampir seluruh penduduk Indonesia saat ini mulai beralih dari kebiasaan merebus air menjadi membeli air kemasan yang siap dikonsumsi. Hal ini tentu tidak terlepas dari penggunaan air kemasan lebih efisiensi dan praktis. Air kemasan pada saat ini dikonsumsi oleh segenap kalangan dan serta sosial. Oleh sebab itu, dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan kesadaran penduduk mulai memilih menggunakan air kemasan karena lebih praktis dan efisien, maka hal ini membuka peluang pasar yang sangat besar. Pada saat ini, pemain air kemasan juga mulai banyak, namun jumlah kebutuhan yang sangat besar, maka masih memungkinkan pemain-pemain baru untuk bisa diterima di pasar selama kualitas dan harga bisa diterima oleh pasar. Pemain yang telah mampu mapan di air kemasan saat ini ada beberapa seperti merek Fit, Ron 88, Amidis, sampai pemain kelas menengah seperti Saitalin, Al-Maksud, Total Aquaria, dan masih banyak lainnya. Merek-merek tersebut diklasifikasikan berdasarkan segmen pasar baik dari segi kualitas dan
Harga. Aqua adalah merek lama dengan kelebihan diantaranya satu, kualitas sama dengan Amidis, mengingat teknologi pengolahannya sama. Harga jauh lebih terjangkau dibanding dengan Amidis. Aqua memiliki kelebihan lain, yaitu tersedia dalam botol kecil cup atau gelas sampai botol besar dan ukuran galon. Desain kemasan Aqua sangat menarik. Standar dari Aqua telah memenuhi standar nasional Indonesia dan juga standar kesehatan WHO yang mengukuhkan bahwa kualitas dari produk Aqua terjamin sangat baik. Konsep bisnis air kemasan Aqua menekankan pada kekuatan pemasaran produk ini akan menggunakan media online, media cetak, maupun seluruh komunikasi lainnya. Inilah salah satu strategi pemasaran Aqua yang dijalankan. Aqua juga mensponsori beberapa bidang olahraga dan lainnya untuk mendongkrak popularitas merek ini agar lebih dikenal masyarakat luas. Untuk mempublikasikan bahwa Aqua ini menggunakan media sosial yang telah disebutkan di atas. Publikasi ini dalam rangka meningkatkan agar penjualan dan sekaligus memperkenalkan produk yang relatif lama ini di pasar air dalam kemasan. Aspek pasar dan pemasaran. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan AMDK yang diperoleh oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Selain itu, Indonesia Aqua juga dijual di Singapura. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Permintaan. Estimasi permintaan potensial air minum dalam kemasan gelas di daerah sasaran. Menurut hasil survei terhadap pengecer yang disuplai langsung oleh distributor tiap produk, rasio penjualan produk nasional dengan merek Aqua dan Fit kemasan gelas mendekati 50% dari total penjualan, sedangkan sisanya ditempati oleh penjualan produk-produk lokal. Pendekatan volume penjualan produk lokal menggunakan data penjualan dari produsen dan distributor merek tunggal, sehingga volume penjualan per hari sama dengan jumlah perkiraan volume penjualan yang tertulis pada tabel. Perhitungan di bawah ini merupakan perhitungan data terkait pada tahun 2006. Estimasi total penjualan harian air minum kemasan gelas sebanyak 6.500 karton per hari. Estimasi penjualan harian air minum dalam kemasan gelas dalam satuan liter. Volume rata-rata sebesar 220 ml per cup dan 48 cup per karton. Jadi total semuanya 68.640 liter per hari. Estimasi total penjualan bulanan air minum kemasan gelas. Penjualan per hari dikali 30 hari. 68 dikali 650 liter. Jadinya 2.059.200 liter per bulan. Dalam perencanaan pabrik diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2007. Pada tahun 2007 diproyeksikan kebutuhan potensial air minum dalam kemasan gelas. Estimasi target market share produk kemasan gelas. Estimasi target market share produk kemasan gelas ditentukan berdasarkan survei yang sebelumnya telah dilakukan perusahaan dalam hal ketersediaan jalur distribusi yang akan menangani pemasaran. Selain itu, estimasi ini juga mempertimbangkan kecenderungan pasar yang sangat terbuka terhadap merek lokal. Asumsi yang ditetapkan untuk target merek share produk kemasan gelas pada tahun 2007 adalah 1% dari kebutuhan total produk tersebut. Proyeksi permintaan. Jumlah produk di daerah sasaran mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 2% per tahun. Sedangkan jumlah penduduk golongan ekonomi menengah ke atas juga mengalami kenaikan dengan rata-rata 1,4% per tahun.
Perhitungan rata-rata kenaikan tersebut dapat dilihat pada lembar lampiran kebutuhan air minum dalam kemasan dihitung melalui pendekatan kebutuhan air minum rata-rata setiap orang yaitu 2 liter per hari. Dalam perhitungan ini digunakan pendekatan dengan asumsi 5% dari kebutuhan tersebut dipenuhi oleh produk air minum dalam kemasan. Jadi konsumsi air minum dalam kemasan per kapital adalah 36,5 liter per tahun. Analisis peluang jenjang menuju strata distributor. Track record distribusi Aqua Danone bisa dipakai referensi untuk melebarkan sayap bisnis produk Danone Food. Produk air mineral Aqua berasal dari sumber mata air yang terpilih, serta memiliki 3 pelindungan, yaitu melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga kealamian mineralnya, serta diproses secara seksama untuk menjaga keasliannya sampai ke tangan Aqua. Aqua hadir dalam kemasan botol plastik 330 ml, 450 ml, 600 ml, 750 ml, dan 1500 ml. Kemasan gelas plastik 240 ml dan kemasan galon 19 liter untuk mencukupi kebutuhan hidrasi Anda kapanpun dan dimanapun, baik di dalam maupun di luar rumah. Harga ditetapkan oleh perusahaan pada dasarnya ditujukan untuk memberi nilai atas produk yang telah diciptakan. Harga ditentukan oleh perusahaan melalui berbagai pertimbangan yang matang atas dasar besarnya biaya produksi dan berbagai faktor dengan tujuan agar perusahaan memperoleh laba. Distribusi, alur logistik transportation, produk disimpan di gudang penyimpanan untuk kemudian didistribusikan sistem pendistribusian untuk diterapkan oleh PT Tirta Investama atau Aqua dengan menggunakan sistem VEFO. Sistem ini diterapkan untuk menghindari terjadinya penumpukan barang di gudang penyimpanan. Pabrik tidak lagi menjual produk langsung ke pelanggan, tetapi mereka menjual produk dengan penjualan dan cabang distribusi didirikan oleh PT Aqua. Untuk mendistribusikan produknya, PT Tirta Utama Abadi untuk mendistribusikan Aqua ke seluruh Indonesia. Untuk melakukan distribusi dengan berbagai kemasan produk tersebut, maka diperlukan 4 tahap, yaitu concentration, allocation, customization, dispersion. Distribusi struktur adalah struktur distribusi yang digunakan untuk perusahaan mendistribusikan produk perusahaan ke konsumen. Distribusi struktur terdapat 2 macam struktur, yaitu direct dan indirect struktur. Indirect channel akan berarti lebih banyak perantara yang terlibat, sedangkan direct channel berarti semakin sedikit pihak perantara yang terlibat. Marketing conflict. Terdapat 3 alternatif market conflict, yaitu intensif, selektif, dan eksklusif distribution. PT Tirta Investama menggunakan intensif distribution. Intensif distribution dilakukan dengan menempatkan produk di sebanyak mungkin lokal atau outlet. Investasi distribusi ini sangat cocok diterapkan pada produk yang sering dibeli oleh kemasan atau konsumen. PT Tirta Investama memproduksi berbagai macam produk yang memiliki frekuensi pembelian yang tinggi dari konsumen. Ketersediaan produk dari PT Tirta Investama. Promosi, periklanan. Periklanan adalah semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide-ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah variasi inisiatif jangka pendek untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk. Hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat adalah suatu usaha dari rancangan program guna memperbaiki, mempertahankan, atau melindungi perusahaan
citra produk. Penjualan personal. Penjualan pribadi atau tatap muka adalah penyajian lisan dalam suatu pembicaraan dengan suatu atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk melakukan penjualan. Pemasaran langsung. Komunikasi secara langsung yaitu digunakan dari mail, telepon, fax, email, atau internet yang mendapat tanggapan langsung dari konsumen secara jelas. Strategi pemasaran. Berikut beberapa strategi pemasaran Aqua yang sampai saat ini masih dijalankan. Slogan. Aqua membuat suatu slogan yang mudah diingat dan dikenal masyarakat. Promosi. Aqua melakukan berbagai promosi baik melalui media online, media cetak, maupun seluruh komunikasi lainnya. Aqua juga mensponsor beberapa bidang olahraga dan lainnya untuk mendongkrak popularitas merek ini agar lebih dikenal masyarakat luas. Pelayanan. Pelayanan sangat penting bagi suatu perusahaan kepada konsumennya, sehingga Aqua juga memberikan pelayanan yang baik bagi konsumennya di seluruh Indonesia melalui distributor Aqua di seluruh Indonesia ini. Aqua bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. Packaging. Ini memberikan dampak luar biasa bagi distribusi Aqua sehingga penjualan bisa bertambah dari waktu ke waktu. Saluran distribusi. Aqua memiliki banyak saluran distribusi untuk menyuplai kebutuhan air. Minuman dengan merek Aqua baik di kota maupun di pelosok hampir semua wilayah di Indonesia sudah ada distributor air minum ini. Keputusan strategi. Strategi menarik konsumen sebagai cara dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi untuk menarik konsumen sebanyak mungkin, salah satunya dengan cara memberi slogan yang bagus dari semua produk, membuat iklan yang menarik, promosi di setiap pelosok tanah air, dan lain-lain. Strategi mempertahankan pelanggan. PT Aqua Golden Mississippi berpendapat bahwa pelanggan itu yang paling penting untuk perusahaan. Tanpa pelanggan atau konsumen, perusahaan tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Maka dari itu, demi kepuasan pelanggan, PT Aqua Golden Mississippi memberikan pelayanan dan kualitas yang maksimal dengan tujuan agar pelanggan selalu merasa puas dengan menggunakan produk dari PT Aqua Golden Mississippi. Strategi promosi untuk menguasai pasar. Untuk dapat menjaring pelanggan yang banyak, PT Aqua Golden Mississippi menggunakan cara yang paling utama, yaitu promosi melalui iklan-iklan yang berkualitas dan mudah dimengerti, baik iklan di media elektronik maupun di media cetak, serta yang lainnya. Penilaian kelayaan spesifikasi. Saat ini seluruh pabrik Aqua telah memenuhi standar produksi yang dibutuhkan guna menghasilkan air minum terbaik bagi keluarga Anda. Bab 5. Aspek teknis dan produksi. Seleksi produk. Prinsip pengolahan air minum adalah sebagai berikut. Bahan baku berupa air baku dialirkan melalui pipa dari mata air. Apabila sumber air jauh dari tempat produksi, maka air dimasukkan ke dalam bak penampungan. Yang pertama, perlakuan pertama dari bak penampung air dipompakan ke bak penampungan berikutnya untuk perlakuan pertama. Pada tahap ini, air baku akan disaring dari partikel besar seperti daun, semut, dan kotoran berukuran besar lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan penyaringan pada karbon filter untuk penyaringan yang lebih ketat. Selanjutnya, air akan dialirkan ke
ke unit perlakuan air atau water treatment unit. 2. Water treatment unit. Water treatment unit merupakan unit yang berdiri sendiri sebagai unit pengolah khusus yang terdiri dari tahap-tahap proses filtrasi dengan menggunakan filter 3 ukuran yaitu 10 mili, 5 mili, 1 mili. Tujuannya agar senyawa-senyawa kimia atau partikel yang tidak dikehendaki tidak ikut dalam proses berikutnya. Penyaringan pendahuluan menggunakan beam filter untuk menyaring partikel yang ukurannya lebih besar dari 10 mili. Pada tahap ini dilakukan perlakuan berupa penghilangan bau, warna, dan penyegaran air. Karbon aktif digunakan untuk memecahkan proses destilasi yang dibentuk oleh komponen volatil dari material pori-pori karbon menahannya karena memiliki permukaan yang sangat luas untuk per unit volume. Dalam tahap ini, pula zat seperti klorida dan asam fosfor berkurang karbon aktif jika menyerap cairan dan padatan. Penyaringan berikutnya adalah penyaringan bertingkat menggunakan filter berukuran 5 mili, 1 mili. Filter ini tidak permanen, harus diganti secara berkala setelah kapasitas 5 juta liter. Selanjutnya dilakukan penyaringan sekali lagi untuk menghilangkan sisa-sisa organik maupun koloid. Hasil keluaran penyaringan ini steril, kemudian ditanggung dalam tangki stainless steel. 3. Disinfeksi dengan ozon. Dalam tahap ini dilakukan injeksi ozon sebagai pembunuh bakteri, patogen, atau secara umum sebagai disinfektan. Air yang telah diinjeksi tersebut akan didiamkan selama 8 jam agar ozon yang diinjeksi dapat terurai. 4. Disinfeksi dengan ultraviolet. Untuk proses disinfeksi dengan ultraviolet ini perlu diusahakan kekeruhan serendah-rendahnya. Organisme yang terkena paparan UV tersebut akan mengalami reaksi UV. Air yang tidak disinfeksi dialirkan ke dalam tabung sinar merkuri dan tabung reflektor yang dilapisi logam untuk meningkatkan efisiensi disinfeksi dengan waktu detensi maksimum 15 detik. Keuntungan UV adalah pemeliharaan minimum, tidak menimbulkan dampak bau dan rasa. Pengendalian secara otomatis tanpa menimbulkan bahaya bila terjadi overdosis. Kelemahannya adalah tidak memiliki residu disinfeksi, biaya mahal, dan memerlukan klarifikasi air yang lebih sempurna. UV juga mematikan bakteri yang belum mati oleh ozon dan dapat melakukan deozonisasi. Yang kelima, penampungan upper tank. Sebelum dilakukan pengemasan, air keluaran ditampung dalam upper tank terbuat dari stainless steel untuk selanjutnya diisikan ke dalam cup 240 mili. Yang keenam, pengisian. Proses pengisian cup 240 mili dilakukan dalam ruang steril dengan menggunakan mesin yang telah terotomasi. Setup mesin dilakukan sesuai kapasitas keluaran yang diharapkan. Cup-cup diletakkan pada bagian mesin pengisian yaitu mesin ADS atau mesin sejenis dengan kapasitas yang disesuaikan.
Cup-cup tersebut akan dipindahkan oleh konveyor ke lubang-lubang pengisian. Dalam perjalanan pemindahan itu, cup-cup akan melewati bagian disinfeksi UV untuk membunuh bakteri pada cup-cup kosong. Saat pengisian terjadi pula proses pengisian kotor oleh mesin dan penyinaran dengan sinar UV. Selanjutnya, cup-cup akan dibawa ke proses penutupan. Ini akan dilakukan secara otomatis oleh mesin dengan memasang lid cup, kemudian diberi pemanas untuk merekatkannya. Pada cup proses selanjutnya, air dalam kemasan tersebut akan didorong sepanjang plat ke bagian packing. Deskripsi produk. Aqua berasal dari sumber mata air yang terpilih dengan segala kemurniannya dan kandungan mineral alami yang terpelihara. Aqua dikemas dengan proses higienis dalam beberapa ukuran kemasan botol plastik 330 ml, 450 ml, 600 ml, 700 ml, dan 1500 ml, serta kemasan gelas plastik ukuran 240 ml dan kemasan galon 19 untuk menunjang kegiatan yang dinamis agar terhindar dari dehidrasi. Mesin dan teknologi yang akan dipergunakan. Mesin produksi yang canggih. Di tahun 1987, Aqua memperkenalkan satu jalur baru dari kemasan terbuat dari PET dibandingkan PVC. Kemasan terbuat dari PET mempunyai 4 keuntungan utama. Yang pertama, bahan kemasan mempunyai kejernihan tingkat tinggi, membuat air tampak sejernih kristal. Yang kedua, permeabilitas gas sangat rendah, membuat isi tidak sensitif terhadap atmosfer sekitarnya. Yang ketiga, kemasan jauh lebih kuat dan lebih jarang bocor atau ditembus. Yang keempat, zat-zat kimia yang digunakan dalam pembuatan PET lebih kecil dalam merusak lingkungan umum daripada penggunaan dalam pembuatan PVC. Botol proses produksi, proses pengolahan air minum Aqua. Kepedulian pihak Aqua pada pelanggannya diwujudkan dengan cara senantiasa menjaga kualitas produk. Beberapa kebijakan penting yang dilakukan oleh pihak industri Aqua sehubungan dengan program ini adalah: 1. Aqua sangat menjaga kemurnian produk sejak dari sumber air. Yang kedua, mata air pegunungan yang menjadi sumber air Aqua. Yang ketiga, teknologi yang diterapkan Aqua adalah sistem inline process. Sumber mata air. Pemilihan lokasi untuk mata air yang mengalir dengan sendirinya dan berlokasi jauh dari perusahaan. Uji untuk memeriksa polusi dan kontaminasi. Yang C, penelitian serta pemeriksaan efek dari kondisi yang berbeda selama 2 tahun. Yang D, pemeliharaan lingkungan di sekeliling sumber pipa air dalam tanah untuk menghindari kontaminasi. E, menciptakan kolam tertutup untuk perlindungan. Yang F, mengadakan uji setiap jamnya untuk kandungan pH. Yang G, mengadakan pemeriksaan radiologi setiap 4 tahun sekali. Aspek manajemen dan sumber daya manusia.
struktur organisasi. Adapun mengenai struktur organisasi PT Aqua Golden Mississippi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, Dewan Komisaris, 3 direksi, 4 presiden direktur, 5 direktur, 6 sekretaris perusahaan, yang ketujuh staf ahli terdiri dari 1 bidang standarisasi mutu, yang kedua bidang pengendalian mutu, 3 bidang teknik, 4 bidang pengembangan usaha dan ekspor, 5 bidang human resource, yang keenam bidang produksi, yang ketujuh bidang keuangan, yang kedelapan bidang umum. Sistem kompensasi. Biaya tenaga kerja langsung merupakan upah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan langsung berkaitan dengan lantai produksi. Pengawas mesin bukan termasuk tenaga kerja langsung karena pengawas mesin tersebut termasuk dalam struktur organisasi langsung di bawah manajer produksi. Seluruh upah tenaga kerja mengalami kenaikan 10% pada tahun keempat. Program pengembangan karyawan. Aqua Golden Mississippi bangga terhadap tenaga kerjanya, lebih dari 70% karyawannya berijazah SMA. Dari sini sekitar 20 karyawan lulusan Universitas Teknik dan 30 adalah seni bebas atau lulusan Universitas Ekonomi. Perusahaan mempunyai program aktif pelatihan intern untuk mengupdate keahlian karyawannya. Sekitar separuh dari 1.200 karyawan perusahaan berpartisipasi dalam beberapa pelatihan resmi tiap tahun. Sebagai tambahan, sekitar 20 karyawan menyelesaikan kursus formal instruktur yang ditawarkan sekolah Indonesia, sementara 10 karyawan mendapatkan pelatihan teknik di Eropa dan Amerika Serikat. Aqua menyediakan keuntungan kesehatan pada karyawannya dan membantu mereka mendapatkan dan membiayai perumahan yang terjangkau. Modal investasi. Biaya investasi meliputi biaya pendirian bangunan pabrik, biaya mesin dan peralatan produksi, serta perlengkapan kantor. Rincian perkiraan biaya investasi ditunjukkan pada tabel berikut. Total investasi awal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp450.600.000. Sumber modal yang akan digunakan terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman berupa leasing mesin dan alat transportasi. Pinjaman akan diperoleh melalui pinjaman usaha Bank Mandiri yang akan diterima pada tahun pertama setelah pabrik dibangun tepat akan beroperasi. Adapun rincian sumber modal. Modal sendiri sebesar 71%, yaitu Rp320.400.000. Modal pinjaman sebesar 29%, yaitu Rp130.200.000. Adapun perhitungan pengambilan modal dijelaskan berikut. Jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun. Pokok pinjaman sebesar Rp130.200.000. Pokok pinjaman sebesar Rp130.200.000. Bunga pinjamannya adalah 19%. Proyeksi laporan keuangan.
Perhitungan biaya terdiri dari perhitungan biaya investasi, biaya produksi langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya penyusutan. Biaya produksi langsung, pembelian bahan baku dilakukan terhadap pemerintah daerah tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Perusahaan dikenakan retribusi sebesar Rp20 per liter pada awal produksi. Perusahaan mengambil air sebanyak 5.000 liter per hari untuk menghasilkan output harian, sehingga memberikan retribusi sebesar 1 juta per bulan. Perhitungan biaya produksi langsung dihitung untuk tiap unit produksi dalam karton yang terdiri dari 48 cup, masing-masing berisi 220 mili air. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan upah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan langsung berkaitan dengan lantai produksi. Pengawas mesin bukan termasuk tenaga kerja langsung karena pengawas mesin tersebut termasuk dalam struktur organisasi langsung di bawah manajer produksi. Seluruh upah tenaga kerja mengalami kenaikan 10% pada tahun keempat. Biaya penyusutan. Biaya penyusutan atau depresiasi merupakan biaya yang dialokasikan selama umur ekonomis dari suatu investasi. Contoh perhitungan depresiasi terhadap mesin reverse osmosis adalah sebagai berikut. Kemudian kenaikan biaya produksi. Biaya produksi diasumsikan naik sebesar 8% setiap tahun. Hal ini berdasarkan kondisi historis harga bahan pendukung, terutama kertas yang mengalami kenaikan rata-rata 5% per tahun. Untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan seluruh bahan baku dan pendukung, maka ditetapkan nilai kenaikan sebesar 8% setiap tahunnya. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah jumlah biaya produksi ditambah dengan laba yang diharapkan. Kemudian laporan laba rugi. Laporan rugi laba digunakan untuk mengetahui kondisi laba atau rugi usaha dalam periode tertentu. Sumber hasil perhitungan pada perhitungan ini, upah tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun sebagai mana sebelum telah dicantumkan dalam asumsi. Demikian juga gaji pegawai yang diperhitungkan dalam biaya overhead juga mengalami kenaikan sebesar 10% pada tahun keempat. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami mengucapkan kata-kata ataupun dari materi yang kami bawakan kurang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.